Sudah duduk baca Al-Quran, dunia nggak hilang. Coba, dasar sekali dunia ini. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala, hai dunia mal'un, kau ini sangat terkutuk karena membuat kamu manusia, gara-gara kamu semua terkutuk, terlaknat. Tidak ada yang dibenci oleh Allah dunia ini kecuali dunia makhluk. Keluar nggak ngaji, nggak pikir, nggak tasbih, 16 morat marit. Malaikat Harut Marut yang nggak kenal dunia, kena dunia hancur, masuk jahanam. Ngerti ya, Bu? Sebenarnya perang berapa? Hawa nafsu, apalagi? Apalagi? Syaitan. Yang ketiga, akal kita nggak bisa milih baik buruk. Yang keempat, duniawiyah. Orang cerai berai pegatan gara-gara dunia. Orang dicopot jabatannya gara-gara dunia. Orang masuk penjara gara-gara dunia. Orang nggak bisa ngaji gara-gara dunia. Orang stres gara-gara dunia. Luar biasa pengaruhnya dunia. Itu yang disebut, kalau engkau sudah cenderung kepada kehidupan dunia dengan pengetahuan dan isinya, maka tidak ada lagi yang melindungi manusia itu, apalagi Allah menolong mereka. Sempit hatinya, sempit pikirannya, sempit rezekinya, sempit ibadahnya, sempit pengetahuannya dalam agama. Nggak ngerti, ngapalkan susah, senang sama Al-Quran susah, senang sama kitab susah, senang dengan doa susah, senang dengan pengajian menambah susah. Akal-akalan, saya ngaji hari Jumat saja, saya ngaji nanti hari awal bulan saja. Itu akal-akalan apa? Keputusan Allah. Akal-akalan. Faulaika humul khosirun. Mereka golongan orang yang rugi dan dirugikan. Sudah rugi, dirugikan. Nah, karena tidak mengetahui mukjizat, bukti-bukti dari Allah SWT, dan semuanya yang merasakan itu dengan izin Allah. Coba renungkan, semua tidak ada di dunia ini sifat kebetulan, dan tidak ada semua manusia ini yang hanya sifatnya bermain-main. Allah jadikan Quran tidak main-main, Allah jadikan Rasulnya tidak main-main, Allah ciptakan ilmu tidak main-main. Sampai manusia seperti kita, jangan main-main. Kalau engkau termasuk golongan orang yang main-main, memang kamu adalah golongan yang sudah dipermainkan oleh dunia, dipermainkan oleh hawa nafsumu, dipermainkan dalam kehidupanmu. Ini jadi main-main. Maka sholatnya nggak khusyuk, zikirnya nggak khusyuk, doanya khusyuk, ngitung duit khusyuk, bahkan takut keliru ini 9 atau 10. Nah, jadi kalau sudah akhirat nggak khusyuk, ibadah nggak khusyuk, ya pasti dalam kehidupan tidak akan khusyuk, bahkan tidak menjadi orang yang hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab.
Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umum kitab Lauhil Mahfuz. Artinya Allah itu berkuasa. Ada dosanya manusia itu penuh langit dan bumi, debu sebanyak daun di hutan, tapi Allah menghapus dosa-dosa manusia. Tidak peduli lagi dengan dosa yang dulu. Ada yang pernah minum, mabuk, penjina, penipu, perampok, pembohong, khianat, tidak dilihat oleh Allah. Saat dia kembali kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya bertaubat, dihapus. Umpamanya pajaknya itu udah 10 tahun gak bayar, pemutihan. Nah, sampai betul-betul pajak TV gak ada. Ini betul-betul putih sudah. Kalau dulu punya TV ada pajaknya, setiap bulan ada pajak. Sampai numpuk double, kita berapa nggak bayar berapa tahun. Katanya pegawai pajak mengatakan sudah cukup bayar 2 bulan saja, kita mulai lagi untuk bayar pajak. Sampai tidak ditarik pajak. Betul-betul kita nonton TV nggak pakai pajak. Ngerti? Berarti itu gambaran manusia untuk maripat kepada Allah tidak berat seperti dulu lagi, karena nggak ada bayaran, nggak ada sanksinya. Tetapi hawa nafsu syaitan selalu menikmati TV, menikmati gambar TV daripada menikmati gaibnya. Betul? Bahkan sekarang TV berwarna. Lu melihat hitam putih saja bayar. Sekarang mereka punya mata melek, baca Quran sudah, zikir sudah, doa sudah, tapi nggak melihat apa-apa. Jadi yang buta bukan matanya, yang buta mata hatinya. Mau tidak mau, itu golongan orang yang cinta pada dunia. Jawabannya paling gampang. Kalau orang sudah nggak bisa melihat kepada sesuatu di luar alam ini, berarti kita tanya pada diri kita, kita ini cinta selain Allah dan Rasulnya. Itu saja jawabannya, tidak usah nyari ilmu yang muter-muter. Saya sudah 30 hari melek, 30 hari nubruk kuburan, 30 baca Quran, 30 ini sudah zikir, bahkan saya khatam 1 juta surat Ikhlas. Tapi kenapa saya tidak bisa melihat sesuatu yang telah digambarkan dalam kitab-kitab? Karena engkau masih cinta magnetmu kuat sama anakmu, sama bojomu, sama hartamu, sama dipanmu, sama kursimu, sama rumahmu, bahkan kamu malas. Itu yang namanya tambah gendut saja badannya. Ngerti? Berarti yang buta bukan matanya tapi hatinya. Yang kurus pun sekalipun, yang wiritan, yang dikir sampai lentur badannya, dia mengatakan bagaimana nasib saya. Itu cinta dunia. Hanya mikir nasib cinta dunia. Bagaimana nanti besok, cinta dunia tidak sah dalam bentuk ilmu tauhid. Karena Allah Ta'ala menetapkan apa yang dia kehendaki. Artinya ini orang sudah cinta dunia dan orang ini ahli neraka, sudah ditetapkan oleh Allah, gak bisa dirubah. Walaupun sembahyang 1000 rakaat, walaupun puasa Ramadan, walaupun haji 100 kali, tapi nas bahwa orang ini ahli neraka. Paham? Jadi waktu kecil ini, paham, keluarnya bayi
bayi ini berupa kalajengking, ada yang berupa ular berbisa. Tinggal nunggu besarnya jadi ular berbisa, besarnya jadi kalajengking. Ini ketetapan Allah. Mengapa demikian ditetapkan oleh Allah? Bagaimana tentang takdir dan berubah? Tidak bisa seperti Raja Fir'aun. Raja Fir'aun yang demikian mulai masa kecilnya sampai besar pun, walaupun dia ingin bertaubat dengan Allah Ta'ala, ingin kembali kepada Allah Ta'ala, tapi sudah ditetapkan kami tenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya. Jadi sudah di Lauhul Mahfuz sudah ada tulisannya, ahli neraka sama ahli surga. Ya, mudah-mudahan kita semuanya tercatat bagian ahli surga saja. Ya, walaupun bujuan, ya, walaupun bukan bujuan sama manusia, bujuk kami Gusti Allah, bujuk sama Rasulullah, bujuk sama Gusti Allah, bukan bujuk sama manusia. Ya, apa? Tidak ada kesungguhan di dalam iman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan 3 tahun harus ada perubahan. Untuk itulah maka semua dalam tercatat Lauhul Mahfuz setiap detik naik tulisan. Hati kita, niat kita, maka niat kita harus memperbaharui niat. Kalau kemarin niat saya cukup hari Jumat saja ngaji, saya tambah hari Minggu, itu memperbaiki niat. Hari Minggu, ya Allah masih kurang ya, kami tambah hari Selasa, ya Allah hari Selasa ini masih kurang ya, saya tambah hari Kamis, ya Allah dulu saya cuma hari Jumat saja, saya tambah hari Sabtu. Coba, sehingga 7 hari 7 malam betul-betul meletakkan kehidupan itu bersandar kepada Allah. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah menetapkan, memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang mengurangi waktu kepada Allah, mengurangi kebaikan kepada Allah, niscaya akan dikurangi semua kesenangan, kenikmatan, rezekinya juga. Tinggal pilih sudah. Ya. Siapa yang mengurangi waktu Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keinginan Allah, kecintaan Allah dan kecintaan Rasul, jangan pernah mimpi engkau mendapatkan tambahan dari Allah, nilai dari Allah, rezeki dari Allah, bahkan kebaikan dari Allah. Bahkan yang kosong-kosong yang kau tinggalkan itu, tunggu, itu adalah bagian adab dari Allah. Keras ini Quran, bukan saya, ya, bukan. Hati-hati, jangan kamu menghilangkan waktu, karena apa dikatakan waktu adalah pedang. Barang siapa yang bisa memelihara waktu itu, berarti dia memperoleh pedang. Barang siapa yang melengahkan dengan waktu, maka dia seperti lehernya ditebas dengan pedang. Tinggal pilih, ya. Jadi kalau orang yang betul-betul munafik itu adalah yang selalu mengurangi kebaikan, mengurangi amal, mengurangi ibadah, dan merasa aman, sudah merasa puas dengan pengetahuan yang bodohnya itu. Sedangkan Sayyidina Ahmad Rifai, Imam Syafi'i, bahkan Sultan Allah Syekh Qadir Jailani, ketahuilah yang aku pelajari ilmu itu ibaratnya jarum yang masuk di lautan. Ilmu Allah itu sebesar lautan, sedangkan ilmu yang aku pelajari adalah air yang nempel di jarum. Maka sangat bodoh dan jahilnya mengatakan manusia sudah cukup dan aman. Bahkan aku minta kepada Allah agar dipanjangkan umur sehingga 300 tahun lagi, sehingga itu pun aku hanya mendapatkan ilmu 1 sendok air lautan. Hati-hati, itu tanda-tanda orang munafik, mengurangi kebaikan, mengurangi amal, mengurangi pengetahuan, mengurangi segala bentuk aspek di dalam agamanya. 'agamanya di situ jelas khosara. 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 'Agamanya di situ jelas kh
dia mati bawa kerugian yang besar dan banyak. Ya, mudah-mudahan kita selalu menambahkan ilmu, ya, menambahkan. Nabi Muhammad SAW yang sudah nggak punya dosa awal sampai akhir. Di sini saya tertegun, di sini saya betul-betul marah pada diri saya. Nabi yang nggak punya dosa sampai awal akhir masih diperintahkan oleh Allah, cintanya Allah kepada Rasul. Qul Rabbi zidni ilman, katakan Muhammad, sebut nama Rabb Tuhanmu, minta tambah ilmu.